Soleh Pati menemukan sosok yang sulit diajak berkomunikasi di area belakang gudang ini. Berhasilkah mereka menyelesaikan penelusuran dan mengungkap misteri di tempat ini? Seperti habis gitu. Mungkin banyak sampah tapi kok baunya ada seperti bangkai ya. Kang Soleh, tadi kan ada di sini nih. Iya. Ada di sini. Dia pindah ke arah sana. Ya, tapi kayaknya seperti ingin mengganggu. Allah. Carikan. Assalamualaikum. Nyai, siapa namanya Nyai? Nama. Iya. Yon. Saya datang. Oh ya. Ke sini. Iya. Punya suami. Orang Belandanya ini. Mati. Diculik. Mati diculik, terus? Dibunuh. Yang nyulik siapa? Orang Jepang, orang Belanda, orang warga pribumi? Orang sini. Alasan orang pribumi kenapa? Betul, dan saya. Iya, kenapa nih? Tempat Anda di mana? Bisa ditunjukin? Digantung. Digantungnya di sini. Dirasuki sosok penunggu kamar mandi, Rida mengilustrasikan proses kematian sosok tersebut. Namun karena tekanan energi dari sosok tersebut yang sangat besar, membuat Rida tidak berdaya melanjutkan mediasinya. Coba ceritain gimana? Tadi sih saya di sini. Ada sosok perempuan. Perempuan putih, dia nggak pakai celana kan sebenarnya putih ya. Dia seperti daster. Saya melihat sininya ada berenda di bawahnya gitu. Maksudnya saya mau sambarin, tapi dia udah masuk ke saya. Pas sempat komunikasi sama saya, dia sempat ditinggalkan sama suaminya diculik, kemudian dibunuh. Dia di sini merasa kesepian, dia sampai mau ingin bunuh diri gitu. Kang Soleh, nih saya ada lagi nih Kang Soleh, energi yang di bawah situ ada seperti gudang. Rumah juga nih. Nanti kita kesana yuk, Kang Soleh. Oke, yuk. Lanjut yuk. Kang Soleh nih, saya di sini kan dari tadi merasakan energinya besar di sini ya. Dan saya merasa sosok yang besar, hitam sekali. Baru saya masuk ke sini, saya melihat sosok macan ya, tapi belangnya putih. Bisa diceritain nggak? Iya, itu. Nah pemirsa, saya melihat sosok macan tadi duduk sebelah sini, menghadap ke arah sana. Ada korelasinya nggak sih Pak Ustadz dengan itu sosok yang itu? Saya yang tinggi besar itu. Ini ada hubungannya sama pabrik yang 11 itu yang saya lihat pemirsa. Itu ada sekitar 3
genderuwo ya. Saya nggak tahan ini dengan seriganya ya, Kang Soleh gitu. Taringnya, ya dan sorot matanya yang mulai melancip ke atas. Dan kayaknya dia berdiam ya di bidang ini ya, Kang Soleh ya. Astagfirullahaladzim. Saya suka kita bahas. Sepertinya yang dia juga mengumpulkan sosok perempuan-perempuan tadi. Saya lihat beberapa. Bisa jadi. Saya tertarik di sini nih, pemirsa. Apa pintu ini nih? Seperti ada kuburan atau apa ya di sini. Di sini energinya sangat kuat pemirsa. Dan di situ seperti ada kerajaan kecil. Masya Allah, banyak siluman-siluman. Tiba-tiba saja Solehpati diserang oleh makhluk yang sulit ditaklukkan, sehingga membutuhkan pertolongan Ahmad untuk menetralisir keadaan. Hal apakah yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut? Ahmad! Ada energi kuat yang menarik Ahmad hingga keluar gudang. Tarikan sepertinya dari sosok yang ingin diungkap tabir misterinya. Ini siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa saya bicara? Kenapa Anda nangis? Ada apa ini? Kenapa Anda nangis? Ada apa? Sepertinya Mas Ada. Ahmad Bisa nanti Pak Miron. Oh, cewek yang masuk Iya. katanya. Mbak kenapa nangis? Mbaknya kenapa nangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perempuan sih. Sumiati. Kata Pak Miron ada namanya Sumiati ada. Kenapa Anda menangis? Kenapa? Kesakitan? Diapain sama orang-orang Jepang? Dibunuh. Tadi Mas, ketika Mas Ahmad tadi ada energi masuk ke situ, dan di situ sebenarnya banyak genderuwo di situ. Ini merinding saya, merinding Di atas. Makanya saya coba di situ saya batasi biar nggak masuk sini semua. Ini merinding semua. Dan tadi tuh saya melihatnya sosok perempuan, dia di sebelah tengah, rambut panjang, sebelah tengah, sempat tengkurap di sebelah kanan, di sebelah kanan, ya kanan tadi. Kita di situ. Gimana Risa? Kayak ada yang mau komunikasi sepertinya. Kalau ini saya ngeliatnya udah ya lama memang sepertinya banyak diperkosa gitu, mendapat pelecehan seksual sampai akhirnya meninggalnya juga karena itu. Sumiati Bang, belum tadi ditanya Sumiati. Dulu dengar juga seperti itu, Sumiati gitu. Cuman seorang orang sekitar sini juga bilang gitu. Katanya itu perawan kawan. Untuk Suara ini. itu dari atas itu Mas, kayak Iya. jail itu, lempar-lempar itu. Iya, di batu. sini nih. Gimana Mas Ahmad? Monggo. Namanya Sumiati, dia meninggalnya sih, dia memang perawan kawakan sih. Yang saya rasakan sih ada kuburan di sekitaran sini Mas. Oh, ada kuburan di situ ya? Oh, dia sebenarnya mau diperkosa, cuman apa sih? Dia mempertahankan diri, berontak dan terjatuh dan akhirnya dibantai. Ada luka menganga di pinggangnya. Oh, ada luka menganga di pinggang. Saya dalam keadaan mati pun masih perkosa juga ya. Udah ada tuh masih digituin. Iya. Terima kasih Pak Miron. Dan mudah-mudahan tidak ada terjadi hal yang mengganggu Pak Miron ya. Terima kasih Mas Sugul dan kru tim Mister Tugul jalan-jalan. Mas Sugul mau kemana? Soalnya saya sih tertarik untuk ngajak Teh Rida sama Ahmad ke sebuah tempat namanya Watugong di Kota. Saya ke ini Mas, peninggalan rumah Belanda di tengah hutan Mas. Wah, Tambah serem banget itu. berarti dipecah nih. Nah, pemirsa, energi seperti apa yang akan terlihat oleh teman-teman dari tim Mister Tugul Jalan? Itu terus Mister Tugul Jalan. Bila
Bila diperhatikan sambil lalu, tidak ada yang aneh dari hamparan hijau di lahan perkebunan desa Tenggungan ini. Namun bila Anda telusuri lebih dalam, tepat di tengah perkebunan terdapat sebuah batu yang menyerupai bentuk alat musik gamelan, seperti gong, gendang, gending, dan alat musik lainnya. Yang aneh adalah semua batu yang berbentuk alat ini tersusun rapi berjarak teratur. Dari cerita warga sekitar, di area ladang inilah tiap malam Kamis Wage selalu terdengar sayup-sayup bunyi-bunyi gending gamelan dari tengah malam hingga menjelang pagi. Namun jika didekati, bunyi gending gamelan ini menjauh dan semakin menghilang. Ya, malam Kamis Wage menghadapi Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu sering terdengar bunyi-bunyian jenis musik Jawa gamelan seperti orang hajatan wayang itu. Dengeran gendingan malam Jumat Kliwon jam 12 atau jam 2. Kadang-kadang pagi itu jam 6 juga masih ada. Paling itu orang nanya apa gimana gitu. Enggak kelihatan orangnya, cuman suara aja. Konon di area ladang ini pun terdapat tempat pertemuan raja-raja dari dimensi alam gaib yang ditandai dengan suara riuh orang berdiskusi. Kabarnya di desa ini ada satu buah batu ya. Sebuah batu yang nampaknya mirip seperti gong. Kabarnya batu gong ini kalau malam-malam gitu suka terdengar seperti ada suara orang main gamelan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya teh ini seperti perkakas alat musik yang saya yakin sih tidak hanya di sini saja tapi kayak tersebar di beberapa tempat di daerah sini. Dan dari sini juga kali ini seperti kayak dilempar dari atas ya. Sosok dari seorang perempuan menggunakan kebaya seperti mau perform ya. Ini teh kayak apa ya, pemain musik istana gitu. Seperti itu lebih jelas ya. Kalau saya lihat residualnya sih, jadi saya merasakan ada beberapa sosok yang memainkan sesuatu, perform terhadap satu bentuk seseorang gitu. Jadi seperti di dalam sebuah kerajaan gitu, di mana di situ mereka memainkan perangkat musik ini untuk orang yang sangat penting gitu. Entah itu siapa tapi saya. Oh, selamat malam, assalamualaikum. Tahu warga sekitar menemukan itu tahun berapa? Dari dulu. Pernah nggak mendengar seperti, maksudnya keanehan-keanehan yang mungkin berasal dari batu ini? Biasanya itu kalau di Kamis Wage itu bunyi. Bunyi-bunyinya kalau boleh tahu seperti apa sih, Pak? Seperti orang itu loh, wayang itu loh. Termasuk ada suara sinden nih? Ya komplit itu. Kenapa sih kok benda-benda ini tuh ada di sini gitu? Sebenarnya apa yang menarik dari tempat ini, atau Bapak tahu nggak ada keistimewaan dari daerah ini? Banyak orang tua dulu, itu kalau batu ini emas. Emas? Oh, dulunya tuh bentuknya emas. Nah, selain batu gong ini, apa ada batu jenis, batu yang lain tapi bentuknya seperti alat kesenian? Itu kendang itu lah. Kendang di sebelah di sekitar. Oh. Kendangnya, kasus kanongnya juga ada di yang sebelah sono itu. Kasurnya juga ada 2 gitu. Dan bisa? Oke. Waalaikumsalam. Anda siapa? Ya, saya dari alam lain, dari Kayangan sana. Diutus ke sini untuk menyambut keraton yang ada di sana. Apabila ada tamu-tamu dari bangsa gaib yang ada di wilayah sana datang kemari, kami menyambut dengan tarian-tarian. itu artinya setiap di sini terdengar bunyian gamelan, suara musik, itu artinya memang ada dari bila bangsa ada gaib. pertemuan dari kalian yang ada di sebelah sana, datang kemari, kami menyambut di sini. Tamunya siapa aja boleh? Tamu yang datang ke sini banyak sekali. Salah satunya yang kemarin datang itu dari kerajaan dari Solo kemarin.
ada di sekitar sini? Ada di belakang. Di sekitar sini. Itu namanya keraton apa kalau boleh tahu? Keraton Kadus. Kadusuman. Itu dari bangsa kami. Dulu kami sempat membuat ini berubah menjadi emas. Emas semuanya. Dan dataran ini terlihat mengkilau. Tapi dikarenakan raja kami melarang kami untuk membuat cahaya ini, makanya kami kembalikan seperti semula. Terima kasih. Tadi sosok yang tadi masuk ke Ahmad itu sosoknya seperti apa sih, Mas? Seperti menggunakan kayaknya hitam itu. Oh, kayak hitam-hitam. Iya, ini putih, terus menggunakan belangkon gitu. Belangkon gitu. Oh. Pak, ini menarik nih Pak. Saya dengar kalau katanya konon Bapak pernah melihat Bapak Soekarno, Presiden kita yang dulu pernah datang ke sini, betul nggak? Itu pada waktu bulan Muharram. Itu tahun berapa Pak? Baru ini. Oh, baru ini. Dari sono tuh luas sono, sini tuh lorong, jadi itu gedung pertemuan gitu. Jadi setiap bulan Muharram itu pertemuan di sini. Kalau dari sisi gajah, meter panjangnya gedung itu. Saya ngeliatnya ini adalah kerajaan yang sebenarnya tidak terlalu besar, cuman ini cukup dikenal oleh oleh banyak gaib gitu, karena memang di sini damai. Jika ke sini bisa misalkan orang dari mana-mana berpikiran yang segala macam emosi, kalau ke sini bawaannya jadi tenang gitu. Di sini dikhususkan ya, jadi tamu-tamunya juga tamu-tamu spesial, jadi nggak sembarangan yang datang ke sini juga gitu. Ini kayak kesederhanaan gitu. Iya. Jadi untuk melatih kesederhanaan mereka datang ke sini. Oh iya. Jadi silaturahmi untuk apa ya? Untuk merakyat lebih ini lagi gitu. Iya. Ada sosok seperti ketua gitu, tetua yang dituakan oleh mereka, bukan seseorang yang banyak diagungkan oleh orang, tapi mereka sangat menghormati sosok ini. Baiklah Bapak, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih Bapak. Tepat di tengah hutan kawasan perhutani Resort Ngadisono, terdapatlah sebuah rumah panggung yang dikenal sangat angker oleh warga desa sekitar. Bangunan kayu tua bergaya Belanda ini dibuat sekitar tahun 1900. Rumah ini sendiri ditemukan pada tahun 1980 ketika perhutani sedang membuka lahan pohon pinus di tengah hutan. Sejak saat itu, rumah kayu tersebut digunakan sebagai tempat tinggal pegawai. Walau masih berfungsi sampai sekarang, rumah ini hanya ditinggali pada saat siang hari untuk aktivitas pekerjaan. Bila matahari tenggelam, tak ada satupun orang yang berani mendatangi rumah panggung ini. Menurut cerita para penghuni, setiap orang yang meninggal di tempat ini pada malam hari akan dihantui sosok hitam besar menyeramkan. Tak jarang mereka pun melihat sekelebatan aktivitas keluarga Belanda yang menampakkan diri tanpa diundang. Sosok tersebut menggunakan baju putih berlumuran darah dengan wajah sedih namun juga penuh amarah. Waktu saya malam Jumat Kliwon udah pernah tidur di situ, saya itu melihat orang yang tinggi besar sampai atas itu, pakaiannya hitam, pakai jubah, jenggotnya sampai bawah itu. Kadang-kadang ada suara itu, sepatu sepertinya orang Belanda jalan gitu, bluk. Terus jam 5 sore ada orang perempuan pakai baju merah, rambutnya diurai panjang gitu, terus hilang di sini gitu. Tak jauh dari rumah panggung tua ini terdapat sebuah sumur terbengkalai yang konon adalah pintu menuju alam gaib. Menurut kesaksian warga, di sekitar tempat ini sering sekali terlihat sosok perempuan berkepala besar ditemani ular besar berwarna kemerahan. Bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di rumah peninggalan Belanda di Desa Ngadisono, Wonosobo. Kabarnya rumah ini ditakuti oleh warga karena terkenal angkernya. Ini hampir dominan negatif. Saya juga melihat perempuan-perempuan yang sering menangis dan berteriak-teriak. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
rumah ini sejarahnya sejak dibangun bagaimana, Bang? Dari komunikasi dengan masyarakat sekitar, yang tertua pun dari yang tertua di sini, kami nyambung itu sudah lari sudah ada rumah ini. Dan yang diingat tuh kejadian seperti apa nih? Yang saya ingat saat kemarin belum lama, sekitar 1 bulan belum ada. Saya masuk di pintu sana, Mas. Tapi saya lewatnya jendela. Iya, karena mau bersih-bersih. Saya belah pintu tengah, saya terlempar ke belakang. Masya Allah, kuatannya luar biasa. Ini saat ini digunakan sebagai apa nih? Ini sementara untuk ruang pertemuan dan menyimpan barang-barang gudang yang mau dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan di perhutani sini. Maksudnya sebelum dibangun rumah dinas yang atas, ini juga dihuni oleh Pak Mantri, Pak Kepala Kesatuan Pemangku Hutan di Resort Ngadisono ini. Ya, setelah itu dibangun baru pindah ke sana yang ini untuk ruang pertemuan karena lebarnya. Soleh Pati sepertinya mendapat interaksi energi yang ada di sekitar rumah tua ini. Apa yang terjadi pada Soleh Pati, pemirsa? Misal untuk jalan-jalan, saya masih bersama Temi saat ini dan saya Rida di sini. Kabarnya nih di sini tuh ada ada sebuah sumur, pemirsa. Ada sebuah sumur tua ya. Dan jarang sekali ada penduduk yang mau lewat ke sini. Ini teteh saya semakin merinding ya. Iya, dari tadi pas kita jalan dari sana udah kerasa kita nggak enak. Panjang jalan juga ini saya kayak ngelihat kok seperti ada pertumpahan darah gitu, karena di bawah kok banyak darah, terus ada potongan-potongan tubuh. Jujur aja yang saya rasakan di sini sudah beraneka ragam, saya nggak bisa jelasin. Ada sosok perempuan tapi kok kayak besar sekali, bentuknya bidang tapi kok sosoknya perempuan, aduh udah. Dan nggak suka sekali ngeliat kita ada di sini. Iya, siluman. Ya, saya ngeliat sosok siluman. Sepertinya silumannya seperti siluman ular. Saya ngerasain. Badan astagfirullahaladzim. Pemirsa, Soleh tiba-tiba saja merasakan energi yang sangat kuat berasal dari sumur tua tersebut. Kekuatan apa yang sebenarnya berada di dalam sumur tersebut? Soleh dari mana ini? Asal tadi. Terasa banget. Ada putaran vibrasi yang sangat kuat dari sana, itu saya kejar. Ternyata seperti naga merah yang terbang, saya loncat-loncat tapi nggak nyampe. Kayak ular ya? Berlari ya. Astagfirullah. Oh, ini yang saya cari dari tadi tuh. Kayaknya ngumpul di sini. Ya, ngumpul di sini ya. Ngumpul di sini. Tadi sebelum dideketin ke dalam itu, ini kayak ngelihat kepala tapi besar, rambut gitu, muncul gitu, terus masuk lagi ke dalam. Tapi kayaknya nggak cuma satu aja gitu, cuman yang tadi ini kayak seperti kepala perempuan tapi besar. Coba saya garis dulu aja, saya pagar dulu biar auranya nggak terlalu besar untuk keluar. Insya Allah kita bisa cerita lagi tentang misteri yang ada di sumur ini. Bicarakan sosok ular yang kayak mungkin kalau dia jalan itu seperti naga. Tapi saya penasaran yang tadi yang sosok yang barusan Kang Soleh datengin itu, yang sosok naga itu sebenarnya dia berdiam di sini apa di sini pusaran ya si Kang Soleh? Dia memang melingkari atau menjaga lingkungan sini. Saya bisa bilang tiap saya datang ke sebuah tempat, misalkan bareng misal kepunyanya, biasa kan tenang atau apa, tapi sekarang benar-benar gelisah. Sekali tadi dengar jeritan-jeritan, gitu. Kayak tubuh-tubuh terpotong itu, Mbak Risa melihatnya seperti apa itu? Seperti pernah terjadi sesuatu di mana banyak pertumpahan darah di sini. Tadi juga begitu jalan, saya lihat ada kaki gitu, ada kaki. Tapi pas lihat lagi udah nggak ada. Gitu. Kalau yang di sini mungkin kayak seperti spirit orang-orang yang minta ditolong, minta disempurnakan gitu. Tapi kalau yang di sini kekuatannya besar sekali. Waalaikumsalam, Bapak. Sebenarnya apa sih Pak
Pak yang terjadi di sini Pak, khususnya di Sumur Keramat ini. Iya Pak. Ini sumur tua itu bangunannya sudah 800 tahun itu nggak tahu ya. Ada orang yang tahu ada orang itu hitam-hitam katanya masuk ke di sini, keluar dari sini itu. Sosoknya seperti apa tuh Pak? Kalau saya boleh tahu, sosoknya seperti apa? Macam orang tapi besar. Saya seperti mendapat informasi gitu bahwa ya ini adalah gerbang katanya. Ini adalah gerbang di mana yang tadi besar itu kita lihat adalah penjaga, sementara di bawah sana itu ada seperti ada jalan menuju dimensi lain gitu. Di mana sebenarnya mereka tidak berkehendak manusia masuk ke dalam situ gitu. Kalau penduduk sekitar melihat seperti ada yang masuk keluar itu kayak ke gap aja gitu. Memang ada beberapa yang keluar menuju ke alam kita terus masuk lagi ke sana gitu. Sebenarnya mereka saat keberatan kita ada di sini gitu. Mereka pikir kita akan mencoba masuk ke sana atau mengusik mereka gitu ya. Banyak di bangunan Belanda itu banyak menyimpan benda-benda pusaka, bener nggak Pak? Semua menemukan ada juga ya. Bapak pernah nggak menemukan salah satu benda pusaka itu? Pernah memang. Pernah. Bentuknya seperti apa tuh Pak? Ini. Nemunya di mana Pak? Di belakang itu rumah itu. Pertama kali itu saya mimpi bilang sama saya itu nak ada orang mau ikut kamu mau apa enggak? Gitu. Saya sudah coba di sini biar pet gitu itu. Ada cahaya. Itu ada cahaya. Bilang sama saya itu mau ikut kamu. Ini namanya cacing yang bentuknya seperti ular ya. Khasiatnya apa nih Pak? Ngobatin orang apa untuk khasiatnya Pak? Ngobatin orang yang sakit. Pak Marco, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bapak. Pada saat tadi Bapak berbicara itu nggak tahu saya emosi banget. Saya emosi terus dari tadi tuh seperti dia tadi sempat diomongin juga ke Teh Rida. Dia bilang kembalikan. Apa yang disuruh? Ini lagi komunikasi yang saya lihat. Soalnya ini pohon ini juga ada penjaganya. Teh Rida ini udah mulai. Rida ini udah mulai. Saya melihat awalnya seseorang diikat di sini, seperti ini. Orang diikat di sini. Iya, perempuan laki-laki. Dan kemudian didudukkan di sini, seperti ini. Ditanyai sesuatu, saya nggak ngerti ditanya apa. Sumpalnya dibuka, saya lihat ada belahan di mulutnya. Ditanyakan sesuatu. Dia bilang tidak, terus tetap dipaksa. Awal perlukaan di kelingking sini, sakit rasanya. Perlukaan di kelingking sini menggunakan seperti apa ya, barang seperti logam berat gitu loh Pak. Perlukaan di sini hancur berkali-kali. Dia masih bilang tidak, akhirnya dipotong. Masya Allah. Dipotong lagi di sini. Cuma sekali pemotongan di sini. Ya, kemudian direbahkan, masih bilang tidak lagi, masih hidup. Dia tetap bilang nggak tahu. Kaki kanan dan kaki kiri. Terakhir di bagian bujalnya ditusuk sama bayonet ujung senapan. Saya mau ajak komunikasi tadinya awalnya sama dia, tapi yang energi yang sudah dia keluarkan adalah energi yang rasa sakit itu. Kalau saya lihat yang menyiksa itu pakai seragam, sosoknya seperti orang berwajah hitam, alisnya tebal. Saya melihatnya memang di sini ada beberapa warga pribumi yang begitu loyal sama sebuah keluarga Belanda gitu. Keluarga ini tidak macam-macam sama anak buahnya, sama pegawai-pegawainya, dia sangat baik gitu. Tapi pada saat itu semua orang membenci keluarga ini gitu di luar itu, dan justru pegawai-pegawainya ini dan salah satunya mungkin yang tadi dimutilasi mencoba menyembunyikan informasi ya? Iya, informasi tentang keberadaan si keluarga Belanda ini gitu. Yang dari arah
rumah Belanda itu. Dirahasiakan keberadaan mereka dan ini adalah salah satu yang loyal banget karena cukup bersahabat dengan ada salah seorang perempuan di sana. Saya lupa. Saya tuh ninggalin Mas Tukul di rumah Belanda. Ya Allah. Astagfirullah, ayo ke sana yuk. Ada sosok wanita yang merasuki Risa saat berjalan menuju ke rumah Belanda. Misteri apa yang coba diungkapkan sosok tersebut? Kasihan sama noninya ya. Berarti yang ditanya tuh soal noni ya. Noninya dicari ya. Ada noninya di rumah. Kamu kenapa nggak bilang aja noninya ada di rumah? Nggak malu, lebih baik saya yang mati. Tapi kan sakit, Mbak. Mbak namanya siapa, Mbak? Boleh saya tahu namanya, Mbak? Karsina. Karsina pulang dulu ya. Iya, nanti kita cari. Masih kerasa sakit sampai sekarang. Iya, kita doain ya, kita kirim Al-Fatihah ya buat Karsina ya. Ya. Oh, jadi panik di rumah. Risa. Risa. Setelah Risa dinetralisir, ternyata ada sosok lain yang merasuki Risa untuk mengungkap kekejaman yang dideritanya di masa lalu. Risa sebentar nggak? Kasihan Risanya ini sakit. Bukan Sila. Ya, siapa? Saya bicara dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Bella yang dilindungi oleh Karsina? Iya. Oh ya, sebetulnya kenapa Mbak Bella sampai Karsina dipotong sampai sebegitu rupa? Kenapa? Boleh diceritakan nggak, Bella? Apa yang terjadi, Mbak Bella? Sampai Karsina merelakan hidupnya, rela dipotong-potong seperti itu? Jangan sebut isunya, Ya, oke. Tidak bisa bantu dia. Iya. Udah cukup ya, cukup kasihan Risa. Ya udah. Alhamdulillah. Sering ada kejadian apa sebenarnya Pak? Sementara yang lebih suka kejadiannya itu lebih banyak cenderung pada bau wangi-wangian. Terdengar suara telapak sepatu jagel yang besar di lantai ini rumah. Ini ya. Oh, bisa terjadi kayak ini. Dulunya flashbacknya tuh sering terjadi apa nih? Ini rumah peninggalan Belanda. Sudah barang tentu dalam pembuatan rumah ini otomatis harus ada suatu sesaji atau bikin itu tumbal. Aku lupa Mas tadi ninggalin Mas itu lagi. Wah. Menarik ini, tadi ceritaan sebentar. Tumbalnya misalnya apa ini? Jadi menurut konon kabarnya dari orang sekitar sini, ini ada anak kecil yang ada di batu sana sebelah bawah, dikubur di sana. Pantesan tadi waktu Kang Sulepati tadi sana tuh aku di situ ada kerabat ada anak kecil lagi bermain itu merinding aku. Kang Soleh, sebetulnya tadi Kang Soleh lari itu ada apa dengan Soleh? Tadi seperti ada hentakan sepatu, tapi ketika lari itu saya terbelit ini kayak ekor ular. Saya kejar ternyata memang ketemu di sana dan berdua ini udah Mbak Risa, Mbak Rida udah di sana berkomunikasi, interaksi sama sosok-sosokan di sana. Mungkin bisa diceritakan apa? Saya melihat itu Mas sosok residual energi dari seorang perempuan yang kebetulan sudah diinterogasi sambil dimutilasi Mas, untuk mendapatkan informasi dari dia dan dia tetap kekeh nggak memberikan informasi itu sampai akhirnya dia ditusuk di perut mengakhiri hidupnya Mas. Kalau Mbak Risa mau nambahin? Iya, tadi juga pada saat seperti itu tadi saya juga dimasuki oleh energi yang menceritakan bagaimana kisahnya kenapa sampai dimutilasi, terus melindungi siapa yang dilindungi. Konon sih ada seorang wanita Belanda di sini yang dilindungi oleh perempuan yang tadi. Namanya Karsina Mas. Karsina. Mas, saya sama Ustadz ke sana ya. Titip aja ya Mas ya. Amal. Terus yang masuk ke sini siapa? Sama Teh Rida ya. Tadi ya.
energinya seperti apa nih? Saya sih sebelum masuk ke situ Mas, saya masih merasakan di sekitar sini. Dari bawah sudah ada yang mencari perhatian, mengetuk-ketuk, banyak sosok kecil-kecil dan ini kuat banget ini energinya. Iya, satu sosok lagi di sini, di bawah sini Pak. Sosoknya saya lihat seperti anak kecil memang, badannya kecil, tapi hanya saja bersisik ya. Dari sini ke sini agak bersisik, sininya juga bersisik. Sisiknya ular. Eksis banget ya Mas, terlihat sekali ketidaksukaan kita berada di sini. Karena batu yang di bawah kan pas di Pak Tukul pas. Pantesan ini merindingnya. Saya lihat sih nggak seperti batu ya. Ini sih tempat persemayaman kalau saya lihat. Kalau kita lihat ke dimensi sananya, dia seperti singgasana. Yang menduduki singgasananya itu ya sosoknya besar, tapi dia bisa berubah karena dia itu mempunyai prajurit. Sosoknya seperti kayak anak kecil yang tadi Eko itu bersisik seperti itu gitu. Pemimpinnya sendiri full bersisik. Kalau Pak Piat sendiri tuh pernah lihat apa di sini? Saya masuk dari pintu ini, ya. Saya membuka pintu itu, saya terlempar sampai situ. Energi sampai mengentalkan Pak Piat. Itu mungkin pada saat waktu Bapak masuk, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di diri dia. Saya juga menangkap energi besar di belakang sana Mas. Energinya seperti apa? Ikuti terus. Bisa tukul. Kok ada amat sini? Kak, tarik ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Kenapa takut? Ini pemirsa, saya lihat nih sosok yang tadi di bawah, yang persis saya lihat di lingkaran bawah. Takut? Ada yang jagain? Assalamualaikum. Anda tinggal di sini? Ada yang ingin disampaikan? Oh, suruh pergi semua. Anda menunggu di samping rumah ini? Kenapa suka mengganggu warga di sini? Karena kabarnya sumur sana. Oh, itu kan ganggu yang di sumur sana? Oh, ada sumur. Oh, gitu. Lama-lama nanti ini roboh. Oh. Iya. Oke. Ya, Anda akan merobohkan ini, Mas? Sumur sana. Mau bukti? Jadi dulu yang zaman kepala pimpinan tahun 2003 ini, Bu Mandri itu pernah anak kecil minta digendong jalan-jalan sampai ke itu tadi sana. Soalnya di situ juga ada, punya juga di belakang itu. Apa tadi apa aja yang masuk ke Mas Ahmad itu? Yang coba saya lihat ada anak kecil. Besar ini pria. Kecil Belanda. Oh. Saya lagi ngajak main di sini, kita ketarik-tarik. Sepatu. Di situ saya sebut aja namanya, kalau saya daerah namanya. Yang batu itu? Terus habis itu Mas Ahmad satu lagi ini yang di penunggu belakang sini. Dia akan mancurkan ini katanya. Tapi nggak suka kita lama-lama di sini. Iya. Sumpah semua. Itu ada suara apa? Udah.
Yuk kita ke sana. Oh iya. Ini dari tadi tuh saya penasaran sama sosok perempuan Belanda yang tadi sempat kayak masuk ke dalam saya, terus akhirnya masih terasa sampai sekarang. Ya? Saya sih ngerasanya dia dalam keadaan sedang mengandung. Orang udah tahu kalau dia sedang hamil karena dia dicari. Dan ini di ruangan ini. Oh, Masya Allah. Iya, itu kayaknya sosok perempuan Belanda itu ada di situ. Kita cari faktanya di dalam. Siap. Didorong dari depan. Main dorong-dorong. Udah di pojok. Langsung leher kita masuk. Kameranya saya lihat lari dan sekarang saya lihat pemirsa di pojok situ. Ya, hampir. Sosoknya bajunya udah kumal banget. Itu saya melihatnya agak kekuningan bajunya. Rambutnya juga seperti diikat tapi berantakan saat ini gitu, karena dia menunjukkan wujud aslinya ketika terakhir kali dia seperti apa, itu darah di sini. Wanita ini sangat takut sama orang pribumi. Residualnya seperti apa? Pada saat itu rumah ini pun seadanya, tidak banyak barang-barang yang ada di sini. Apa ya, rumah Belanda kan biasanya banyak perkakas atau apa. Ini tuh seadanya, seperti memang terlihat seperti ruang peristirahatan yang ada di tengah hutan. Dia lari ke sini bersama seorang laki-laki berpakaian tentara Belanda juga, mungkin suaminya. Dan sebenarnya yang dicari adalah laki-laki ini oleh orang-orang yang wajahnya pribumi seperti kita. Tapi dia membawa serta beberapa pengikutnya yang orang sini, orang pribumi, dan sayang sama mereka. Ya, saya lihat sosok laki-laki Belanda yang juga di sini tewas dibunuh. Terus dia juga perempuan yang dibunuh. Terus sama dia ada perempuan pribumi yang mungkin tadi sempat merasuki saya dan Teh Rida yang bernama Karsina. Itu mereka selalu berdua. Karsina ini adalah pengikut setianya beliau, dan sampai sekarang mereka merasakan penderitaan bersama, kesakitan bersama, bahkan usil bersama. Mungkin beberapa orang yang datang ke sini juga sering diganggu oleh sosok dua orang perempuan ini. Saya nggak tahu. Habis itu kejadian apa yang terjadi di suara belakang? Nah, soalnya nggak usah dibuka. Apa yang terjadi kemudian dari? Mungkin ada di antara mereka yang sebenarnya keberatan diceritakan. Ini sosok laki-lakinya datang. Laki-lakinya ya? Dari yang berisik tadi di belakang itu. Pergi kalian, pergi. Ini siapa ini? Selamat malam. Ini siapa? Sekali sih. Siapa dia teh? Aduh, terluka. Aduh. Itu tadi sosok laki-laki berpakaian tentara yang saya ceritakan. Iya, orang Belanda. Nggak suka sama kita ya. Sepertinya ada yang ngajak komunikasi di arah dari pintu itu. Siapa ganggu ini? Assalamualaikum. Kenapa digangguin? Ini apa sih yang dilukis? Oh, tadi
tadi waktu saya sama Kang Soleh di dalam itu ada sesuatu yang marah, Mas, dan sepertinya memang tidak suka dilukis seperti itu. Yang ini ya, yang paling kiri ya. Kenapa Anda menyerang lukisan saya? Enggak suka. Saya nggak tahu ini alasannya apa. Ketika saya satu melukis Karsinah ini terpotong tangannya, dan kedua Bella. Tapi ketika saya melukis sosok orang Belanda ini, tahu Mas Ahmad keserupan dan marah dan membanting lukisan saya. Mas Ahmad, kenapa tiba-tiba lari dari dalam terus menendang-tendang ini? Kayak ada yang marah, Mas. Langsung tiba-tiba, nggak tahu hati tuh kayak tiba-tiba kayak emosi gitu, langsung tiba-tiba langsung nggak sadar, langsung kayak dipukul di belakang, langsung tiba-tiba dia nggak mau diem. Yang nggak mau yang sebelah kiri merah. Yang paling ujung ya? Paling ujung ini sosok Belanda, Mas. Ini amarahnya sangat luar biasa sekali. Memang pada saat kita berkomunikasi pun kan pintu ada yang gebrak, Mas. Saya ingat tadi. Marah sekali gitu, nggak mau diungkapkan. Kita doain aja supaya lebih kondusif dan lebih nyaman nanti kegiatan masyarakat sekitar situ, tidak ada rasa ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar sesuatu ya. Apa? Dari arah sana seperti orang sedang, Ketika kita doa tadi ya, sedang kita berdoa, seperti orang sedang bernyanyi mungkin. Merasa senang kali ya Pak ya. Ada suara cewek sedang Kayaknya ini atau kayaknya ini seperti nyinden atau kayak apa gitu ya. Jadi kayak apa ya? Nggak jelas sih. Bergumam, jadi saya sayup-sayup terdengar ini. Udah, pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Toko Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Toko Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, pastinya wisatanya, budayanya, mitosnya, serta misterinya. Ikuti terus Mr. Toko Jalan-Jalan.